Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rahma Sinta Nuria dengan MBM 238823015 akan mempresentasikan materi pedoman penyusunan dan pengembangan tes dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Wiwin Ritasari SPD MD. Pedoman penyusunan dan pengembangan tes. Pedoman ini memberikan panduan komprehensif untuk menyusun dan mengembangkan tes yang valid, reliable, dan adil. Kemudian, landasan yuridis penyusunan tes, peraturan perundang-undangan. Jadi, penyusunan tes harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pedoman ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan, penilaian, dan pengembangan tes. Kemudian, standar pendidikan. Penyusunan tes harus sesuai dengan standar pendidikan nasional, memastikan bahwa tes mengukur kompetensi dan capaian yang relevan. Next, tahapan penyusunan tes. Yang pertama, yaitu pastikan perencanaan dan perumusan tujuan. Tujuan dari tes tersebut apa? Kemudian penyusunan kisi-kisi soal. Kisi-kisi soal seperti apa yang kita butuhkan. Kemudian penulisan butir soal. Soal yang akan dikerjakan oleh peserta didik itu seperti apa. Kemudian validasi dan reliabilitas dan penyerahan tes. Kemudian komponen penyusunan kisi-kisi soal. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Kisi-kisi harus memuat tujuan pembelajaran yang dicapai melalui tes. Kemudian tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan tes harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa atau kemampuan siswa. Kemudian materi pokok. Materi pokok yang akan diujikan harus dirumuskan dengan jelas dan spesifik. Kemudian bentuk soal. Soal apa yang akan kita gunakan? Esai, uraian, atau pilihan ganda. Next, pendekatan interpretasi harus hasil tes. Ada pendekatan normatif dan pendekatan kriteria. Pendekatan normatif itu adalah pendekatan dengan membandingkan satu peserta didik dengan yang lainnya untuk menentukan bahwa dia sudah mencapai tes dengan maksimal atau mencapai rata-rata dengan individu yang lain. Kemudian pendekatan kriterial. Pendekatan kriterial ini dilihat dari kriterial yang telah kita tentukan. Next, prosedur pelaksanaan tes, yaitu ada jadwal tes, kapan tes itu akan dilakukan, kemudian pengawas tes, siapa yang akan mengawas, dan pengawas tersebut harus memiliki kompetensi dan integritas. Kemudian lokasi tes, lokasi pelaksanaan tes harus aman dan nyaman bagi peserta didik. Next, kaidah penulisan butir soal. Kaidah penulisan butir soal. Soal harus jelas dan singkat. Kemudian tidak membingungkan bagi peserta didik. Kemudian valid dan relevan. Soal harus mengukur kompetensi yang diinginkan sesuai dengan pembelajaran yang telah dipelajari. Next, kesimpulan dan rekomendasi. Pedoman ini memberikan framework yang kuat untuk mengembangkan tes yang valid dan reliable. Implementasi pedoman ini akan menghasilkan tes yang efektif untuk menilai capaian pembelajaran siswa. Jadi, pedoman tersebut dapat menjadi pedoman untuk memberikan tes yang baik, yang valid dan reliable. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.